Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Lima petak bangunan di Pasaman ludes dilalap si jago merah. 3 anggota sindikat penipuan ditangkap polisi. Pangkalan gas di Payakumbuh mulai terapkan pembelian gas 3 kg menunjukkan KTP. Astagfirullah, kadai tabakah. Si jago merah melalap habis 5 petak bangunan di Pasar Kumpulan Pasaman pada Senin sore. Api menghanguskan toko listrik, toko pakaian, dan rumah makan ini. Diduga berasal dari tabung gas yang meledak di dapur rumah makan. Dengan cepat api membesar karena banyak material yang mudah terbakar yang berada di toko listrik. Pemilik toko berusaha menyelamatkan barang-barangnya dari amukan si jago merah. 2 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Namun kedatangan mobil ini tak bisa serta-merta karena harus menempuh perjalanan dari Lubuk Sikaping, ibu kota Pasaman, tempat mobil ini bermarkas. Meski jaraknya tak sampai 25 km, tapi mobil pemadam kebakaran harus menempuhnya dalam waktu hampir 1 jam. Karena medan jalannya yang mendaki, menurun, dan berbelok-belok. Api berhasil padam setelah 30 menit petugas berjibaku di lapangan. Damkar Pasaman tentunya setelah mendengar laporan tadi, dapat laporan sekitar setengah 5, rekan kita dari posko Lubuk Sikaping dan posko Tapus langsung menuju tempat kejadian perkara, yaitu di Bulan. Sesampai di lokasi kita langsung melakukan pemadaman. Lebih kurang 30 menit api sudah bisa dikendalikan. Jenisnya bangunan permanen, ya, kedai ruko, ya. Di situ ada yang menjual nasi. Tak ada korban dalam kebakaran itu. Namun pemilik toko dan pedagangnya menderita kerugian hampir 1 miliar rupiah karena sangat sedikit barang-barang yang bisa diselamatkan. Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sri Louis melaporkan dari Pasaman. Lantai 3 sebuah ruko ini terbakar hebat di kawasan Kampung Jawa Dalam, Kecamatan Padang Barat, pusat kota Padang, pada Senin siang. Lokasi kebakaran merupakan dapur sebuah rumah makan. Dinas Kebakaran Padang yang mengetahui kebakaran itu mengerahkan 5 mobilnya dengan puluhan personil ke lokasi. Lokasi ruko yang terbakar merupakan kawasan padat bangunan dan banyak gudang yang menyimpan barang-barang pedagang yang berjualan di Pasaraya Padang. Upaya petugas memadamkan api berhasil sekitar 30 menit kemudian dan kobaran api bisa dilokalisir sehingga tidak merembet ke bangunan lainnya. Ini dapur tempat masak rumah makan, alhamdulillah yang terbakar itu di lantai 3 saja, tapi tidak menyebar ke kiri ke kanan. Ini karena sebaran air dibakar semua. Unit kita turunkan lebih kurang 5 unit dengan personil 50 orang. Penyebab kebakaran bisa lagi diselidiki oleh pihak kepolisian. Pemadaman lebih kurang 1 jam. 1 jam ya? Kerugian kita di taksi bro? Itu lebih kurang, kalau kita kerugian lebih kurang 400 juta. Meski tak ada korban, namun pemilik bangunan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki kebakaran itu untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Jalan kabupaten yang terletak di perbatasan Padang 7 menuju Lubuk Landur, Kecamatan Pasaman, amblas sedalam sekitar 1 hingga 1,5 meter. Jalan selebar 6 meter ini amblas setelah digerus aliran anak sungai secara berkelanjutan
pada bagian tengahnya. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Akibatnya, mobil dan truk kecil tidak bisa lewat. Pengemudi harus jalan memutar dengan jarak yang lebih jauh. Beberapa minibus yang mencoba menembus jalan itu menggunakan balok yang dipasang di bagian yang aman. Mereka harus ekstra hati-hati melintas melewati balok dengan dibantu oleh warga setempat untuk melintas. Jalan ini merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan 2 nagari maupun akses menuju ibu kota Pasaman Barat. Selain itu, jalan ini juga merupakan akses menuju tempat wisata ikan larangan Lubuk Landur. Ini merupakan akses penghubung perbatasan di Nagari Lubuk Landur dan Padang Tujuh, Pak. Ibaratnya ini merupakan akses utama jalan menuju Padang Tujuh dan sekitarnya, Pak. Ya, ini jalan satu-satunya, Pak. Tapi ada jalan lagi, tapi jarak tempuhnya cukup jauh, Pak, dari sini. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi jalan rusak ini dengan secepatnya agar bisa memudahkan akses jalan utama masyarakat Lubuk Landur dan Padang Tujuh, Pak. Masyarakat berharap agar jalan itu bisa segera diperbaiki, sehingga aktivitas mereka kembali lancar seperti sedia kala. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seperti inilah hobi baru anak-anak di Dusun Lambang, Desa Santo, Kecamatan Pariaman Timur. Hampir setiap hari sepulang sekolah, mereka mendatangi rumah seorang ibu rumah tangga yang bernama Ayi Kurniasari atau yang akrab dipanggil Bu Ayi oleh bocah-bocah ini. Jumlahnya semakin banyak pada saat hari libur atau akhir pekan. Mereka datang untuk membaca buku di taman bacaan yang ada di rumah Bu Ayi. Buku-buku bacaan diletakkan di ruang tamu, sedangkan teras rumah dijadikan ruang baca. Mereka bebas memilih buku-buku yang disusun pada rak kayu bekas untuk dibaca. Kebanyakan bukunya adalah buku cerita bergambar, sehingga menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Sesekali, Ayi Kurnia ikut membimbing anak-anak itu jika mereka kesulitan memahami buku bacaan. Selain datang sendirian, ada juga orang tua yang anak-anaknya masih taman kanak-kanak atau duduk di kelas 1 SD ikut mengantar ke taman bacaan. Para orang tua ini mengaku sangat terbantu dengan kehadiran taman bacaan. Senang karena anak-anak bisa belajar di perpustakaan ini dan tidak mau main handphone atau bermain di luar jam sekolah. Senang. Kenapa? Terus karena bisa bermain sambil belajar, memperlancar membacanya. Ayi Kurnia merasa prihatin dengan kecenderungan anak-anak zaman sekarang yang lebih suka bermain game ataupun menonton film di telepon genggam milik orang tuanya. Keprihatinannya itu menjadi alasan Ayi Kurnia untuk membuka taman bacaan. Anak-anak yang berminat silakan membaca sepuas-puasnya karena Ayi Kurnia tak memungut biaya sepeser pun. Itu motifnya sederhana sekali ya Bang. Saya pengen orang-orang membaca, dan yang keduanya ingin meminimalisir anak-anak itu bermain game di HP, itulah kira-kira. Sehingga dengan bermain game itu kan jadi mengurangi waktu yang produktif gitu. Kalau dengan membaca itu, apalagi ketersediaan buku-buku bacaan yang menarik, alhamdulillah minat baca anak-anak sudah mulai tumbuh. Awalnya, Ayi Kurnia hanya memiliki sekitar 100 judul buku saja. Setelah kegiatan sosialnya ini berjalan hampir 1 tahun, jumlah bukunya bertambah banyak dan mencapai 3.000 judul buku. Buku-buku itu disumbangkan oleh warganet yang bersimpati atas ide Ayi Kurnia. Eki Rafki melaporkan
dari Pariaman.